Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesia Siti Rafisa Andini dengan NIM 24091161115. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang telah saya analisis yang dengan berjudul Evaluasi SCM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menjamin ketersediaan produk di pasar. Next. Pada slide pendahuluan, PT Indofood Tbk Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG. Perusahaan ini telah menggunakan SCM dalam pelaksanaan pemenuhan kegiatan bisnis, terutama di divisi noodle atau mie yang memiliki nama Indomie, untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas bisnis yang telah menjangkau baik di pasar Indonesia maupun pasar global. Next. Selanjutnya ada tinjauan pusaka. Yang pertama ada pengertian SCM. SCM adalah Supply Chain Management, adalah ilmu disiplin yang relatif baru. Selanjutnya ada konsep SCM. Konsep SCM ini, konsep lama ini melihat logistik lebih sebagai persoalan intern masing-masing perusahaan dan pemecahnya dititik beratkan pada pemecahan secara intern di perusahaan masing-masing. Sedangkan pada konsep baru ini memiliki logistik dilihat dari sebagai masalah yang lebih luas, terbentang sangat panjang sejak dari bahan dasar menjadi konsumen sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya ada manfaat SCM. Manfaat SCM ini memiliki beberapa, antara lain yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset, peningkatan laba, dan perusahaan makin besar. Selanjutnya ada peran SCM dalam industri makanan dan minuman. SCM ini memegang peran kritis karena karakteristik produk yang mudah rusak atau permintaan produk yang fluktuatif. Menurut Christopher, rantai pasok yang efektif dalam industri ini harus mampu merespon perubahan permintaan pasar yang sangat cepat, memastikan ketersediaan bahan baku, dan menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan produk. Itu ada beberapa. Ketersediaan produk di pasar ini meliputi manajemen inventory, koordinasi dengan pemasok, efisiensi distribusi, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada fluktuasi harga. Fluktuasi harga ini biasanya terjadi karena harga diskon atau promo yang membuat customer ini belanjanya tuh lebih banyak daripada belanja barang biasanya. Selanjutnya ada perhitungan economic order quantity. Model ini biasanya digunakan sebagai penentu ukuran pesanan yang dibuat dengan sejumlah asumsi. Next. Selanjutnya ada slide metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan ini pendekatan kepada kualitatif untuk memahami fenomena secara menyeluruh, terutama terkait konteks sosial, operasional, dan teknis yang mempengaruhi SCM. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer dan data sekunder. Data primer ini melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk seperti manajer, rantai pasok, staf logistik, dan yang guna untuk menggali informasi terkait proses SCM dan tantangan yang dihadapi. Sementara data sekunder itu didapatkan dari laporan tahunan, perusahaan, jurnal, artikel, serta publikasi yang berkaitan dengan SCM, termasuk data dari kantor grup atau World Instant Noodles Association. Teknik pengumpulan data ini yang digunakan meliputi wawancara mendalam secara semi-terstruktur, studi dokumentasi terhadap laporan tahunan, prosedur operasional standar SOP, dan catatan internal perusahaan, serta observasi langsung terhadap proses produksi, penyimpanan, dan distribusi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
untuk memahami alur kerja mengidentifikasi potensi permasalahan. Kemudian data yang telah dikumpulkan itu dianalisis menggunakan teknik analisis konten yang tematik. Proses analisis ini dimulai dengan reduksi data yang menyaring dan mengelompokkannya sesuai dengan kategori manajemen inventory, koordinasi, dan dengan pemasok, efisiensi distribusi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, data yang disajikan dalam bentuk naratif tabel ini atau diagram agar lebih mudah dipahami. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem SCM. Next. Kemudian ada slide hasil pembahasan. Penerapan SCM di PT Indofood itu melibatkan proses mulai dari pengumpulan bahan baku oleh supplier, tepung dan bumbu di penyimpanan gudang, produksi mie instan, pengujian kualitas, pengemasan, distribusi ke agen dan pengecer hingga ke konsumen. Tujuan utama SCM ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam analisa ketersediaan produk, perhitungan rasio perputaran persediaan menunjukkan fluktuasi dari 2017 hingga 2019. Rasio terendah terjadi di 2018 sebesar 4,57 kali dan tertinggi di 2019 sebesar 5,58 kali. Namun secara keseluruhan, perputaran persediaan Indofood ini masih rendah karena tingginya jumlah stok sehingga dinilai kurang baik dalam standar umum. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang saya analisis itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan SCM secara komprehensif untuk memastikan kelancaran aliran bahan baku hingga produk jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan berbagai strategi seperti pengelolaan inventory, koordinasi dengan pemasok, efisiensi distribusi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas rantai pasoknya. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.